Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Budi Utomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat. Dimulai dari yang pertama, yaitu Sir Francis Bacon. Ia merupakan seorang filsuf, negarawan, dan penulis asal Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains hingga saat ini. Tulisan dan pemikirannya mempengaruhi metodologi sains yang menitikberatkan pada eksperimen yang dikenal juga sebagai metode Bacon. Semasa hidupnya, Bacon dikenal sebagai filsuf yang mempunyai banyak karya. Bacon telah disebut sebagai seorang filsuf pencipta paham empirisme. Karyanya membangun dan mempopulerkan metodologi induktif untuk menyelidiki ilmiah atau penyelidikan ilmiah yang sering disebut metodologi Baconian atau hanya metode ilmiah. Tuntutannya akan prosedur Bacon dikenal sebagai filsuf yang mempunyai banyak karya. Bacon disebut sebagai seorang yang menciptakan paham empirisme. Karyanya membangun dan mempopulerkan metodologi induktif untuk penyelidikan ilmiah yang sering disebut sebagai metodologi Baconian atau hanya metodologi ilmiah. Tuntutannya akan prosedur terencana untuk menyelidiki semua hal yang alamiah, menandai pergantian baru dalam rangka retoris dan teoretis untuk sains yang sebagian besar masih melingkupi konsepsi metodologi yang tepat saat ini. Francis Bacon dianggap sebagai salah satu bapak sains modern. Dia mengusulkan pada masanya reformasi besar dari semua proses pengetahuan untuk kemajuan pembelajaran ketuhanan dan manusia. Dia menyebutnya Instauratio Magna atau The Great Instauration, tindakan memulihkan atau memperbarui sesuatu. Bacon berencana Great Instauration-nya dengan meniru karya ilahi, karya 6 hari penciptaan sebagaimana didefinisikan dalam Alkitab, yang mengarah ke hari ketujuh istirahat atau sabat di mana kekuasaan Adam atas ciptaan akan dipulihkan. Sehingga sebagai reformasi besar menjadi 6 bagian. Bacon sendiri membagi reformasi besar tersebut menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu partisi ilmu, yang kedua metode baru, yang ketiga sejarah alam, yang keempat tangga intelek, yang kelima antisipasi filsafat kedua, yang keenam yaitu filsafat kedua atau ilmu aktif. Pada tahun 1626 di umurnya yang ke-65, Francis Bacon melakukan suatu percobaan, yaitu mengawetkan makanan dengan menggunakan salju. Akibatnya percobaan tersebut menjadikan ia menderita bronkitis yang kemudian merenggut nyawanya, yaitu tepatnya pada 9 April 1626 di umur yang ke-65 tahun. Dan oleh karena karya-karyanya tersebut, Bacon berhak dikenal sebagai seorang filsuf yang mempunyai peran penting dalam membangun dan juga karya-karyanya tersebut, Bacon berhak dikenal sebagai seorang filsuf yang mempunyai peran penting dalam peradaban hidup dunia. Masa hidupnya, Bacon meninggalkan perkataan yang sangat terkenal, yaitu sebagai berikut: ilmu tidak lagi dilihat sebagai sebuah sistem yang rasional yang mengandalkan intuisi pada ide-ide abadi dan mutlak, tetapi memiliki dimensi empiris. Dirumuskan oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Yang ketiga yaitu Thomas Hobbes. Lahir di Inggris pada tahun 1558 dan dilahirkan dalam keadaan prematur. Hobbes dilahirkan dalam keluarga miskin. Ayahnya seorang pastor yang membangkang. Pada umur 15 tahun dikirim pada pamannya yang kaya dan belajar di Oxford dan mempelajari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikritiknya. Setelah lulus dari Oxford, ia menjadi tutor pada keluarga bangsawan
dan pada tahun 1629 mulai terlibat dalam politik atau konflik politik. Tahun 1640 lari ke Prancis karena perselisihannya dengan Commonwealth, eh, dan kemudian menghabiskan sisa umurnya di Inggris dan meninggal pada tahun 1679. Hobbes merupakan pemikir yang lahir dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi sosial politik anarki, kekejaman, dendam, kebengisan, dan ketakutan akibat perang agama dan sipil di Inggris, pertentangan antara gereja Anglikan resmi, kaum Puritan, dan golongan Katolik, terjadi konfrontasi antara raja dan parlemen. Hobbes menyimpulkan salah satu penyebab terjadinya perang agama, perang sipil, dan konflik-konflik sosial adalah lemahnya kekuasaan negara. Perang akan dapat dihindari dan perdamaian akan tercipta jika kekuasaan negara mutlak tidak terbagi-bagi. Pemisahan kekuasaan negara adalah malapetaka politik yang harus dihindari. Karya-karya Hobbes sendiri ialah pada tahun 1640 ia mengeluarkan naskah mentah yaitu The Elements of Law. Pada tahun 1651 Hobbes mengeluarkan sebuah karya yang membuatnya terkenal yaitu Leviathan atau Commonwealth, yang merupakan hasil dari pengasan penyangkut kedaulatan, monarki, dan agama. Ia menerima perhatian luas dalam lingkaran-lingkaran politik. Terus kemudian yaitu The Chief di tahun 1642 sebagai karya filsafat politik pertama tentang kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1668 ia menyelesaikan sebuah sejarah dengan periode tahun 1640 sampai 1660 yang berjudul Behemoth. Kemudian Leviathan pada tahun 1651 sebagai masterpiece yang merupakan filsafat politik umum pertama yang dihasilkan filsuf Inggris. Leviathan sendiri adalah sejenis monster menakutkan dan bengis yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Metode Hobbes ialah analisis tentang psikologi manusia dengan contoh tunggal dirinya sendiri. Menganalisa manusia dengan analogi jam dinding. Teorinya tentang negara didasarkan atas teori watak manusia, menggunakan metode ilmu eksakta untuk menganalisis ilmu politik, percaya bahwa prinsip tentang akibat mekanis bisa diterapkan pada semua fenomena termasuk fenomena sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albe Farozi dengan NIM 1904016009. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh filsuf pada awal masa modern, yaitu René Descartes. Tentunya jika kita membicarakan René Descartes, pemikirannya yang begitu fenomenal sudah sering kita dengar, yaitu cogito ergo sum, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti aku berpikir maka aku ada. Ketika orang-orang meyakini bahwa klaim pengetahuan hanyalah milik gereja pada masa itu, karena gereja dianggap tempat Tuhan mewahyukan ajarannya, René Descartes justru memunculkan cara berpikir filosofisnya yang baru dalam menemukan kebenaran. Karena ia meyakini bahwa kebenaran dapat ditemukan dengan cara yang tepat, yaitu dengan cara berpikir. Nah, biografi René Descartes yaitu dia lahir di kota La Haye, Touraine, Prancis pada tanggal 31 Maret tahun 1596 Masehi. Dalam literatur berbahasa Latin, dia dikenal dengan Renatus Cartesius. René Descartes selain merupakan seorang filosof, dia juga seorang matematikawan Prancis. Beliau meninggal pada tanggal 11 Februari 1650 Masehi di Swedia pada usia 54 tahun. Kemudian jenazahnya ini dipindahkan ke Prancis pada tahun 1667 Masehi dan tengkoraknya kemudian juga disimpan di Museum de Histoire Naturelle di Paris. René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern. Mengapa? Karena menurut
Bertrand Russell, memang benar gelar itu diberikan kepadanya karena dialah orang yang pertama kali pada zaman modern yang membangun filsafat yang berdiri atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan rasional. Dialah orang pertama pada akhir abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat adalah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat, serta bukan yang lainnya. René Descartes merupakan anak ketiga dari seorang anggota parlemen Inggris yang memiliki tanah cukup luas pada saat itu. Ketika ayahnya meninggal dan dia mewarisi tanah milik ayahnya itu, kemudian ia menjual tanah warisan tersebut dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7 ribu francs per tahun pada saat itu. Dari tahun 1629 Masehi sampai 1649 Masehi, beliau menetap di Belanda. Pendidikan pertamanya diperoleh dari Collège de Jesuits La Flèche dari tahun 1604 sampai 1612 Masehi. Beliau memperoleh pengetahuan dasar tentang karya ilmiah Latin, Yunani, dan bahasa Prancis, musik, serta akting. Di samping pengetahuan itu, ia juga belajar tentang filsafat, matematika, fisika, logika, bahkan beliau mendapat pengetahuan tentang logika Aristoteles, etika Nicomacheus, astronomi, dan ajaran metafisika dari filsafat Thomas Aquinas. Kemudian, dalam pendidikannya itu, ia merasakan beberapa kebingungan dalam memahami berbagai aliran filsafat yang saling berlawanan pada kala itu. Pada tahun 1612 Masehi, Descartes pergi ke Paris dan di sana beliau mendapatkan kehidupan sosial yang bisa dikatakan begitu menjemukan baginya. Yang akhirnya beliau mengasihkan diri ke Faubourg Saint-Germain untuk mengerjakan ilmu ukur. Kemudian pada tahun 1617 Masehi, Descartes masuk ke dalam tentara Belanda. Selama 2 tahun, beliau mengalami suasana damai dan tentram di negeri kincir angin ini, sehingga beliau dapat menjalani renungan filsafatnya. Pada tahun 1619 Masehi, Descartes bergabung dengan tentara Bavaria selama musim dingin antara tahun 1619 sampai 1620 Masehi. Di kota ini, beliau mendapat pengalaman yang kemudian dituangkan dalam buku pertamanya yang berjudul Discours de la Méthode. Salah satu pengalaman yang unik adalah tentang mimpi yang dialaminya sebanyak 3 kali dalam satu malam. Kemudian mimpinya itu dilukiskan oleh sebagian penulis yang disebut bagaikan ilham dari Tuhan. Pada tahun 1621 Masehi, Descartes berhenti dari medan perang dan setelah berkelana ke Italia, lalu beliau menetap di Paris pada tahun 1625 Masehi. 3 tahun kemudian, beliau kembali masuk tentara, tetapi tidak lama beliau keluar lagi. Mungkin dengan alasan kurang cocok atau sebagainya. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di Belanda. Di sinilah Descartes menetap selama 20 tahun. Dalam iklim kebebasan berpikir, di negeri inilah beliau dengan leluasa menyusun karya-karyanya di bidang ilmu dan filsafat. Descartes menghabiskan masa hidupnya di Swedia tatkala beliau memenuhi undangan Ratu Christine yang menginginkan pelajaran-pelajaran dari Descartes. Salah satu pelajaran yang diinginkan oleh Ratu Christine yaitu mempelajari tentang filsafat Descartes. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan pada waktu yaitu jam 5 pagi. Dengan inilah yang menyebabkan Descartes jatuh sakit karena radang paru-paru yang kemudian menjemput ajalnya pada tahun 1650 Masehi. Kemudian dalam metode pemikirannya, Descartes ini menggunakan metode pemikiran yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Beliau menggunakan metode analisis kritis melalui keraguan,
yaitu dengan menyaksikan atau meragukan segala hal apa yang menurutnya bisa diragukan. Descartes sendiri menyebutnya metode analitis, juga menegaskan metode lain seperti empirisme rasional, yaitu metode ini mengintegrasikan segala keuntungan dari logika, analisis geometris, dan aljabar. Yang dimaksud analisa dari geometris adalah ilmu yang menyatukan semua disiplin ilmu yang dikumpulkan dalam satu nama, yaitu ilmu pasti. Mengenai pendekatan yang digunakan Descartes ini dalam menganalisa pemikirannya, sudah kelihatan jelas bahwa beliau ini menggunakan pendekatan filsafat yang mana menganut paham rasionalisme yang sangat mengedepankan akal. Dapat dipahami juga bahwasannya René Descartes dalam pemikirannya yang cogito ergo sum menggunakan metode analisis tentang penyangsian dan dengan menggunakan pendekatan filsafat yang rasional. Ya, sekiranya hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu Thomas Hobbes. Lahir di Inggris pada tahun 1558 dan dilahirkan dalam keadaan prematur. Hobbes dilahirkan dalam keluarga miskin. Ayahnya seorang pastor yang membangkang. Pada umur 15 tahun dikirim pada pamannya yang kaya dan belajar di Oxford dan mempelajari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikritiknya. Setelah lulus dari Oxford, ia menjadi tutor pada keluarga bangsawan dan pada tahun 1629 mulai terlibat dalam politik atau konflik politik. Tahun 1640 lari ke Prancis karena perselisihannya dengan Commonwealth dan kemudian menghabiskan sisa umurnya di Inggris dan meninggal pada tahun 1679. Hobbes merupakan pemikir yang lahir dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi sosial politik anarki, kekejaman, dendam, kebengisan, dan ketakutan akibat perang agama dan sipil di Inggris, pertentangan antara gereja Anglikan resmi, kaum Puritan, dan golongan Katolik, terjadi konfrontasi antara raja dan parlemen. Hobbes menyimpulkan salah satu penyebab terjadinya perang agama, perang sipil, dan konflik-konflik sosial adalah lemahnya kekuasaan negara. Perang akan dapat dihindari dan perdamaian akan tercipta jika kekuasaan negara mutlak tidak terbagi-bagi. Pemisahan kekuasaan negara adalah malapetaka politik yang harus dihindari. Karya-karya Hobbes sendiri ialah pada tahun 1640 ia mengeluarkan naskah mentah yaitu The Elements of Law. Pada tahun 1651 Hobbes mengeluarkan sebuah karya yang membuatnya terkenal yaitu Leviathan atau Commonwealth yang merupakan hasil dari pengasan penyangkut kedaulatan, monarki, dan agama. Ia menerima perhatian luas dalam lingkaran-lingkaran politik. Terus kemudian yaitu The Chief di tahun 1642 sebagai karya filsafat politik pertama tentang kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1668 ia menyelesaikan sebuah sejarah dengan periode tahun 1640 sampai 1660 yang berjudul Behemoth. Kemudian Leviathan pada tahun 1651 sebagai masterpiece yang merupakan filsafat politik umum pertama yang dihasilkan filsuf Inggris. Leviathan sendiri adalah sejenis monster menakutkan dan bengis yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Metode Hobbes ialah analisis tentang psikologi manusia dengan contoh tunggal dirinya sendiri. Menganalisa manusia dengan analogi jam dinding. Teorinya tentang negara didasarkan atas teori watak manusia, menggunakan metode ilmu eksakta untuk menganalisis ilmu politik,
percaya bahwa prinsip tentang akibat mekanis bisa diterapkan pada semua fenomena termasuk fenomena sosial. Kontrak sosial yang dilakukan oleh Hobbes yaitu untuk menjamin keselamatan perlu dibuat perjanjian dan menghapuskan hak alamiah absolut manusia, menciptakan otoritas politik yang mempunyai kekuatan koersif untuk memaksa orang tunduk pada perjanjian sosial. Perjanjian dilakukan antar manusia, mereka menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada otoritas publik. Otoritas politik berada di luar perjanjian sosial agar supaya memiliki kekuasaan yang absolut dan mempunyai kedaulatan koersif. Sifat kontrak sosial yaitu bukan merupakan perjanjian antara the ruler and the ruled, melainkan kesepakatan antara individu untuk mengakhiri state of nature, dilakukan oleh individu-individu yang secara alamiah terisolir dan antisosial. Persatuan individu pada kontrak sosial bukan merupakan sumber kedaulatan melainkan konsekuensi dari kedaulatan. Tidak ada kebulatan suara dalam kontrak sosial. Kedaulatan yaitu the sovereign, penguasa adalah pihak kepadanya individu-individu menyerahkan kekuasaan. Ketika seorang penguasa bertindak, sebenarnya ia adalah tindakan individu-individu. Konsepsi Hobbes tentang kedaulatan tetap mengakui wilayah privat yang bebas dari intervensi negara. Kesimpulannya ialah Hobbes adalah pelopor individualisme modern. Konsep-konsep politik Hobbes mengarahkan pada bentuk dominasi negara paling ekstrim, yakni kekuasaannya tidak terbatas. Hobbes mengakui adanya kekuasaan negara yang tidak terbatas, namun tetap ada wilayah privat yang bebas intervensi negara. Wilayah privat yang dimaksudkan adalah hak untuk melindungi diri. Hobbes menyatakan lebih baik pemerintahan yang tiran daripada pemerintahan anarki. Menghancurkan pemikiran teokratis yang melihat bahwa kekuasaan bukan lagi bersumber pada Tuhan, tetapi bersumber dari masyarakat. Itulah sekilas tentang biografi dan juga perjalanan hidup dari Hobbes. Sekilas penjelasan tentang filsuf yaitu Francis Bacon, René Descartes, dan juga Thomas Hobbes. Dan sekian pula perjumpaan kita pada kali ini, dan apabila kita berdua banyak kesalahan dalam pengucapan atau juga pengartian, kami berdua meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.